Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah Mutiara Hikmah. Insya Allah kali ini kita akan masuk episode 3 di Gerbek Iftar. Kita kira-kira ke rumah siapa ya? Tengok kanan. Rumah Bapak Amin. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Waalaikumsalam. Ahnaf. Silakan masuk. Assalamualaikum Amin. Ya. Nah teman-teman, kita udah ada di rumah keluarga Pak Amin. Alhamdulillah. Pak Amin, apa kabar Pak Amin? Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Senang saya ini senang banget nih bisa berkunjung ke rumah keluarga Pak Amin. Ya. Pertama kali ya ini. Ya. Nah, oke Pak Amin, sore ini di Gerbek Iftar tuh kita insya Allah akan ngomongin tentang biasanya keluarga Pak Amin tentang buka puasanya kira-kira gimana. Insya Allah ada pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Nah, buat pertama pasti kita perkenalan dulu dong ya Pak Amin. Nah, barangkali boleh perkenalan Pak Amin dan keluarganya. Terima kasih Mas Ahnaf ya, yang sudah memperkenalkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya keluarga dari Bapak Muhammad Amin. Saya di sini tinggal bersama satu istri dan dua anak di sini, dan anak saya dulunya perempuan, putri. Kebiasaan saya kalau yang namanya Ramadan pada saat berbuka, biasanya istri dan anak-anak menyiapkan untuk pembuka iftar. Ya, mungkin seperti itu. Iftarnya biasanya sih bisa buah segar ya, semacam sop buah. Nanti menu tuh yang harus ada tiap hari sop buah ya Pak Amin ya? Ya paling tidak yang segar dulu. Nah, jadi entah buah, entah sop buah, entah macam-macam ya, yang pokoknya harus ada buah. Harus ada buah, harus ada buah. Nggak ada buah belum boleh buka. Nah kalau makanan berat biasanya beda nih nanti. Makan berat ntar ada malam ya berarti. Agak malam, setelah terawih aja deh. Oke. Nah mungkin kan menu wajibnya berarti harus ada buah. Nah kira-kira kita boleh nggak Pak Amin lihat persiapan buka puasanya? Mangga silakan nanti bisa lihat. Ibu sudah siap Bu makanannya? Ya udah siap. Alhamdulillah. Buah-buahan. Kita nih kita biasa gerbek iftar berkunjung. Ya, wangi-wangi. Nah mungkin karena pokoknya kan berarti harus nyiapin buah atau sop buah dulu nih sebelum buka puasa. Kira-kira biasa nyiapinnya dari jam berapa sih Bu? Nyiapinnya biasanya kan saya suka pulang sekolah ya. Suka dulu piket, kemudian paling dari jam potong-potong, parut-parut itu jam pada asar lah, seperti itu. Pada asar ada melon, ada apa diparut. Kalau pas lagi melon atau pasti musim mah gampang ya, tinggal kerok aja. Udah gitu aja gampang, cepat. Kemudian kalau nggak buah ya paling kita ada korma minimal satu. Ya, karena kami gimana ya, tidak terlalu suka kurma ya, cuma kan sunnah. Belum terbiasa. Iya, belum terbiasa. Kita satu aja, jadi satu orang satu. Seperti itu. Nah Pak Amin, biasanya kalau misalnya buka puasa kan kumpul nih pasti ya. Nah barangkali boleh dipanggil putri-putrinya Pak Amin? Oh boleh. Nanti coba saya dengar ya. Bu, Alia ada di mana? Ada di dapur lagi bantuin. Ya. Kalau Ade Maya? Tadi habis belajar apa gitu. Panggil dulu ya. Panggil Panggil dulu. Kita sambil ini dulu ya. Ade Maya, sini duduk di sini. Satu lagi mana kakak? Kakak? Ya. Ya sini. Ya. Kumpul dulu bentar. 2,000 years later. Aduh, Pak Amin. Barangkali boleh diperkenalkan dulu Pak Amin. Nah, ini saya kenalin ya, yang paling besar ini namanya Marika Alia. Kelas Kelas berapa? SMA. SMA. SMA mana? SMA 2. Ini yang kedua, apa namanya? Mas, kelas berapa? Mas. Nah, ini
kita udah kenalan sama keluarganya Pak Amin. Nah, berarti ini dengar-dengar kakaknya barusan nyiapin buka puasa nih. Berarti Bu Amin setiap hari ada yang bantuin ya, ada yang Iya, apa ya? harus. Ada buat apa? Karena kalau siang kan sore suka ngeles kadang ya. Jadi ya depend on her. Kayaknya udah pinter nih nentuin buka puasa buat keluarganya nih. Ya bareng-bareng ya Kak ya. Kita bareng-bareng. Iya. Nah, Pak Amin dan keluarga, mungkin kita insya Allah akan masuk ke sesi game dulu nih, karena mumpung semuanya ngumpul. Iya. Boleh ya, kita mulai gamenya ya? Boleh. Jadi kita ada 2 game. Yang pertama adalah game pilih ini atau itu. Nanti saya insya Allah akan ngasih 2 pilihan, dipilih yang paling sesuai dengan kata hati. Oke. Ya, deg-degan nih. Pas udah ada pertanyaannya, ntar langsung aja dijawab serempak. Jawabannya beda, nggak masalah. Yang penting sesuai kata hati. Oke. Oke, Jamaah Mutiara Hikmah, kita akan bermain game bersama keluarga Bapak Amin. Game pertama adalah pilih ini atau itu. Pertanyaan pertama, kurma atau gorengan? Kurma. Kurma atau gorengan nih beda-beda nih jawabannya nih. Berarti kalau misalnya kayak gini, Kalau dua-dua gimana? Yang 2 gorengan, yang 2 kurma. nah yang disiapin di keluarga Pak Amin mana nih? Kurma atau gorengan? Ya dua-duanya, dalam arti kan kurma udah beli ya sekian gitu ya, oh ini buat 1 bulan kayak gitu kan. Jadi ya satu, kalau gorengan ya Temporary. ya gitu aja. Berarti dua-duanya bisa tercover. Iya. Oke, pertanyaan kedua, es campur atau kolak? Es campur. Es campur, kalau ini kompak nih ya. Kompak. Berarti tidak usah repot-repot nyiapin kolak karena semuanya suka es campur. Betul. Terus pertanyaan ketiga, opor atau rendang? Rendang. Kenapa nih, boleh diceritain nggak kenapa lebih pilih rendang daripada opor? Kalau opor kan bersantan ya, meskipun rendang juga bersantan. Kalau opor kan harus ada harus ada kentang dan sebagainya. Kalau rendang makan pakai rendang aja udah enak. Kan rendang makanan paling lezat sedunia ya, betul. Siap. Oke, emang selera makanan paling lezat deh. Kalau rendang nggak perlu teman, tapi kalau opor harus banyak Harus ada teman. Aduh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sekaligus pertanyaan terakhir di game pertama. Makan malam dulu baru sholat maghrib atau sholat dulu baru makan? Sholat maghrib dulu. Kalau di keluarga Pak Amin berarti kompak ya Pak Amin ya. Berarti semuanya buka puasa, sholat maghrib, habis itu baru makan berat. Iya. Oke, barangkali sekian dari game pertama dan kita langsung lanjut ke game kedua. Game kedua ini judulnya siapa yang paling titik-titik. Nanti ada kriteria-kriteria nih. Setiap pertanyaan boleh dijawab dengan salah satu dari anggota keluarganya Pak Amin. Oke, boleh langsung kita mulai ya Pak Amin ya. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Siapa yang paling semangat kalau buka puasa? Ayah. Oh gitu ya? Ayah semangat. Oke. Emang gimana semangatnya nih? Semangatnya ya karena sebagai bapak biasanya kan harus mengapresiasi makanan yang disediain sama keluarga. Kita harus semangat dong. Cie. Pahalanya. Oke. Berarti paling semangat ayahnya nih Pak Amin. Terus pertanyaan kedua, siapa yang paling susah dibangunin sahur? Kakak. Aduh Kak, satu komplek tahu loh Kak. Aduh aib. Mungkin setelah ini Kakak berubah. Ntar tahun depan ditanya lagi jawabannya harus udah beda ya Kak ya. Oke, pertanyaan ketiga, siapa yang pas buka puasa makannya paling banyak? Ayah. Itu mah udah normal ya, Pak. Laki-laki biasanya makannya lebih banyak. Terus pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling semangat ibadah pas Ramadan? Siapa ya? Ayah. Ayah Maya. Ayah Maya. Mungkin boleh diceritain semangatnya, motivasinya apa sih yang bikin semangat?
Ya, kalau saya sebagai ayah atau kepala keluarga kan harus bisa memberikan contoh. Jadi terlepas bahwa sebagai contoh, tentu memanfaatkan momentum Ramadan itu kan kaya pahala. Alhamdulillah. Ini saatnya bernyata. Angkat dulu nggak? Oh iya, betul. Ayo, Bu, siapin dulu. Ayo batu. Harus dikasih. Bismillah. Nah barangkali untuk Pak Amin dan keluarga ada pertanyaan terakhir nih buat sesi ini. Pertanyaannya adalah harapannya apa sih di Ramadan tahun ini? Mangga dari Pak Amin dulu. Kalau ibu punya, atau adik atau ayah dulu? Ayah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya berharap Ramadan kali ini pertama secara pribadi harus bisa memperbaiki atau menyempurnakan kekurangan Ramadan berikutnya. Nah, jadi harapannya harus menyempurnakan atau memperbaiki ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Mungkin seperti itu. Bu Amin barangkali. Ya kurang lebih sama ya. Tapi harapannya untuk Ramadan tahun ini lebih sabar daripada sebelumnya. Kemudian dalam beribadah harus lebih tekun. Kemudian di masa pandemi ini jadi apa ya kan banyak hal yang mesti kita lakukan di rumah ya. Jadi mungkin selain berpuasa daripada banyak tidur, pada sahur lebih baik berkarya lah. Saya berkarya yang nambah ibadah itu lagi seperti itu. Semoga harapan Pak Amin dan Bu Amin pada tahun ini tercapai ya. Amin, amin, amin. Dan barangkali kakak nih, ini harapannya apa kak di Ramadan tahun ini kak? Kalau dari aku, kan tahun lalu itu Idul Fitrinya sholatnya di rumah ya. Ya. Nah semoga tahun ini mah bisa di masjid gitu. Wah siap, insya Allah kita rencanakan panitia Ramadan. Ade dari Maya. Kalau aku sih ingin jadi lebih baik ya di bulan Ramadan ini, juga ingin banyak yang dihafalkan Al-Quran ya, hatam Al-Quran. Amin. Semoga semua harapan di keluarga Pak Amin terwujud. Amin. Dan apa namanya, sebenarnya emang kita harus lebih baik ya daripada tahun-tahun yang lalu ya. Dan buat tahun-tahun berikutnya juga, wah harus ini nih makin baik ya Pak Amin ya. Ya, insya Allah. Nah mungkin untuk acara Grebek Iftar di episode 3 insya Allah telah selesai. Dan kami berterima kasih kepada Pak Amin dan keluarga. Terima kasih banget karena telah diterima nih di ini. Dan mohon doa juga agar program-program Mutiara Hikmah ke depannya insya Allah bisa lebih baik lagi. Insya Allah. Semangat buat tim semua. Amin. Amin. Nah, saya mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada yang salah-salah kata gitu. Semoga berkenan di hati Pak Amin dan keluarga. Iya, sama-sama. Mohon maaf juga kalau hidangannya kurang berkenan karena tiap hari kita begitu-begitu aja. Tidak. Alhamdulillah yang penting berkah dan membuat kita sehat. Gitu aja. Amin. Nah, barangkali kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.